Jadi ini cara aku bikin komik. Ya aku sebelumnya intermezzo dulu. Aku bikin komik dari 2015. Itu dari aku SMP. Terus bikin komik, explore, bikin komik. Terus seneng-seneng bikin komik sama teman. Ketemu sama orang-orang yang udah di atas aku. Terus minta ilmu, sharing-sharing ilmu. Terus aku juga baca buku. Aku gabungin jadi satu. Aku ramu sendiri karena kan aku percaya tiap orang itu punya ciri khas masing-masing, baik itu dari visual sama cerita. Jadi aku percaya banget ada kekhasan dari setiap kreator masing-masing. Nah, ini untuk versiku dalam membuat komik itu ada beberapa milestone atau step by stepnya. Ada langkah-langkah yang harus harus dipenuhi. Dalam arti sebelum melangkah ke step berikutnya, itu kalian harus tahu dulu dan harus menyadari bahwa step yang kalian pijaki itu benar-benar matang. Karena kalau nggak matang, nanti eksekusi di step berikutnya itu berceceran. Dan ketika sudah berceceran itu ya mungkin bisa dibilang resiko. Resikonya adalah ya ceritanya kurang mateng atau ada plot hole ketika kalian udah bikin ceritanya sampai ending story nih, atau visualnya karakter desainnya kurang catchy atau banyak lah dari segi resiko. Jadi kalau dari aku itu kita matengin dari satu persatunya dulu. Yang pertama itu ada brainstorming. Yang pertama ada kayak kita menyusun apa yang ada di kepala kita yang terlintas dari ide. Misalnya kita ada ide banyak nih yang ada di kepala kita. Oh, misalnya dalam hal ini in case-nya ada lomba misalnya. Kita ada lomba. Oh, ada proyek. Siapa? Ini sambil masang tetap aku jelasin ya, karena kan waktunya terbatas juga. Nah, jadi itu brainstorming ketika kita dihadapkan dalam suatu tantangan. Misalnya anggaplah ada lomba, dan lomba itu ada tema, dan kita kan bukan duduk terus kayak mikirin apa ya yang mau aku bikin. Itu kalau dari aku sendiri itu satu yang fatal, soalnya kalau kita duduk langsung mikirin itu lama dan ide itu abstrak bentuknya, dan kita nggak bisa langsung duduk aku langsung pengen ini. Aku sendiri pribadi menghindari hal tersebut gitu. Misalnya temanya adalah persahabatan, jadi sebelum ada lomba itu ada, bahkan di detik ini itu kalian udah ada ide-ide yang aku kok pengen bikin komik tentang koki yang bumbu-bumbunya itu dari pulau terpencil, atau aku pengen bikin persahabatan hubungan antara ayah dan anak. Itu udah ditulis dulu. Nah, itu yang akan aku bahas. Yang pertama itu brainstorming your idea. Jadi kita harus brainstorm itu apa sih kalau yang belum tahu ya. Brainstorm itu adalah brain itu otak dan storm itu badai. Jadi kita kayak selagi kita belum dihadapkan tantangan, kita itu ada pada mode preparing. Jadi kita sambil makan atau kita sambil nonton film, nonton anime, baca manga, baca novel, dan lain segala aktivitas itu kita sambil mencatat ide kita yang terlintas. Caranya gimana? Terus apa sih tujuannya dari brainstorming itu? Tujuannya itu karena untuk mematangkan fondasi ide kita dulu. Itu yang aku lihat dari beberapa komikus di Indonesia. Ada yang baru start itu langsung ngambil yang langsung serial, karena itu langsung susah banget secara tantangan. Makanya aku appreciate sama siapapun komikus itu yang berani langsung ngambil ke one shot, karena langsung tamat. Karena mengejar komik yang bagus itu nanti, tapi mengejar komik tamat itu harus it is must. Itu nggak lagi itu hukumnya wajib lah kalau gitu. Karena komik tamat itu tanda kalau kalian udah mematangkan komik kalian secara prinsip. Secara prinsip kalian udah
apa ya istilahnya ya, udah memenuhi apa yang udah kalian mulai dulu. Karena kan kalian harus mulai, itu harus dituntaskan. Jangan seperti aku. Nah ini aku juga ada project sendiri, personal project lah ya, mau bikin one shot gitu. Yang sebelumnya kan aku ngerjainnya langsung, itu kesalahan aku sih, langsung ke serial yang berchapter itu kayak Shonen Jump gitu. Nah tadi kita kan ngobrol ini kan yang brainstorming itu kan, cara kita nyari ide, cara kita mengumpulkan ide, terus kita merangkai ide-ide tersebut sehingga pas kita bikin komik itu sesuai sama yang kita inginkan. Yuk, next mas. Nah apa sih tadi aku lanjut ya. Jadi apa sih tujuannya dari brainstorming itu? Jadi itu tujuannya brainstorming itu untuk mengumpulkan ide-ide atau mendokumentasikan ide-ide itu yang terlintas dari benak kalian, sehingga nanti ketika kalian berkarya itu tidak dalam kondisi duduk lalu memikirkan ide tersebut gitu. Next mas. Ini udah next lagi tidak apa. Nah tadi aku udah singgung nggak ya soal ide itu bukan datang, bukan tiba saat kita mengerjakan karya. Jadi ide itu harus datang dan harus kalian catat duluan, karena ketika ide itu misalnya kita gambarkan bisa ada ide di sini lah ya, terus kita harus tangkap itu semua, harus kita dokumentasikan dalam bentuk teks atau kalian bisa ngerekam suara gitu. Aku punya ide ini, jadi ngomong gitu kan, di record. Jadi nanti ketika sewaktu-waktu kalian pengen bikin karya itu kalian bisa mengopen itu lagi idenya ya, menata ide itu lagi. Nah itu tujuan dari brainstorming. Jadi kalau dari aku brainstorming itu penting banget, soalnya kalau ndak ada brainstorming itu kemungkinan proses kreativitasnya itu nggak ada. Karena ketika brainstorming itu kita berandai-andai atau kita memikirkan, atau bahkan seketika ada ide yang masuk, atau misalnya ada ide what if kalau di Semarang ada monster gede gitu yang tiba-tiba menghancurkan dunia gitu, terus hanya ada tersisa satu main karakter gitu kan, itu perlu dicatat. Nah gimana cara aku bikin brainstorming itu? Lanjut mas, lanjut. Oh nah lupa ini. Jadi cara aku bikin brainstorming itu kayak bikin pohon atau bikin pin up. Jadi misalnya kayak ini, kayak foto-foto ini itu aku ada aplikasi ini namanya Miro. Miro itu semacam kayak board, kayak papan digital gitu. Jadi kita bisa masang satu-satu kayak stiker gitu, ditulis nanti. Idenya adalah boleh mas, boleh di searching mas, tidak apa-apa mas. Brainstorming trees. Itu jadi bentuknya kayak pohon. Jadi kita misalnya akarnya adalah aku pengen bikin komik ini menceritakan tentang hubungan ibu dan anak. Nah nanti berarti kan gini kan, di bawah ini berarti. Nah itu nanti mengakar, yang berarti mengakarnya dari sini dulu. Misalnya kayak bikin apa ya, semacam poin anekdot kecil. Tadi kan akarnya kan hubungan ibu dan anak. Terus anekdot ini tuh pastikan jam 12 ya mas ya? Udah jam 12 ya? Anekdot itu pastikan sesimpel mungkin. Misalnya ini hubungan anak, terus ini petualangan, terus ini lagi cara berpedang, terus ini lagi apokalips. Ini kayak gitu anekdotnya, bukan anekdot yang panjang kayak kita bikin cerita di hubungan itu, bukan. Tapi apa yang ada di ide kalian, misalnya gendeng hancur, berarti di pin up di sini, gendeng hancur. Terus gedung membentuk Godzilla. Terus kebayang nggak yang tak sampaikan? Nah nanti ketika ide-ide itu, anekdot simpel itu, kata kecil itu, kalian bisa sulurkan mana yang cocok. Misalnya hubungan ibu dan anak, aku mau sulurin ke petualangan, berarti nyambung. Terus kalian ada pikir apa lagi? Tadi yang gedung membentuk
visual seperti Godzilla, reruntuhan gedung membentuk seperti Godzilla. Itu disambungkan lagi, seret. Oh berarti waterboardingnya ada gedung yang gede-gede, terus bekas tulang Godzilla itu tapi membentuk gedung. Waterboardingnya mau ini, terus apa lagi? Diseluruhin lagi, gitu terus sampai membentuk pohon. Nah nanti kalian lingkari terus mana yang cocok. Aku mau bikin, berarti ceritanya cocoknya ibu dan anak, petualangan, terus waterboardingnya apokalips karena kan gedung membentuk Godzilla itu kan. Apokalips, terus apa lagi? Skateboard. Berarti main karate pakai skateboard. Apalagi gitu. Nanti yang kalian udah bunder-bunder itu bisa dibikin cerita. Ya kan petualangan seorang hubungan ibu dan anak dengan kota apokalips. Itu kan udah aku lingkarin kan. Kalau dihubungin kan jadi gitu. Petualangan hubungan ibu dan anak yang membawa ibu dan anak tersebut membawa skateboard di kota apokalips, bertahan hidup, hubungan anaknya sebelumnya kurang harmonis, terus apalagi nanti sampai jadi brainstorming itu jadi pohon pokoknya. Nah kayak gini, kayak gitu. Ini yang di sini tadi ibu dan anak, hubungan ibu dan anak ini terus sampai jadi pohon gitu. Itu aja sih dari brainstorming untuk pertemuan ini. Jadi ya masih singkat, masih belum ke hal teknisnya, ini masih non teknis. Kalau teman-teman tahu yang namanya tebak-tebakan ya, misalkan ya tebak-tebakan ya, misalkan ini adegannya ada tebak-tebakan. Aku tahu nih ikan apa yang suka nyeruduk gitu kan ya. Terus ada yang jawab, emang ada ikan yang nyeruduk, ada ikan bandeng gitu misalkan ya. Misalkan seperti itu. Jadi ikan bandengnya itu punchline-nya gitu, kurang lebih ya. Tapi bikin yang versi kalian sendiri. Untuk genre ya, memang kalau untuk comic strip langsung tamat, jadi mungkin genre yang mudah, komedi atau slice of life kayak yang disampaikan Mas George. Gitu ya, Mbaknya, paham ya? Ada yang mau bertanya? Mbaknya, paham ya? Oke. Baik teman-teman, untuk absennya bisa langsung dibuat aja. Digital boleh, di kertas boleh ya. Temanya apa, Nes? Temanya persahabatan. Temanya adalah persahabatan ya. Temanya adalah persahabatan. Oke, kita bikin dulu. Kasih waktu nggak Mas Ibanes? Berapa menit Mas? Berapa menit? Enaknya piro? Setengah jam cukup, Pak. Seminggu lah, aku biasa. Seminggu bisa. Kita bikin yang sederhana aja, misalkan pensil sama line artnya drawing pen, gitu aja cukup. Ya. Boleh kalian memakai karakter pribadi kalian ya Mas ya? Ya, dianjurkan kalau kalian punya intelektual pribadi, ya, intelektual properti pribadi atau karakter fiksi pribadi, ditautkan di situ dan diusahakan menampilkan karakter Lupiko-nya, ya. Nah, ini karakter Lupiko, ini Lupiko, ya, ini maskot kita nih. Tapi orangnya nggak datang. Karakter Lupiko ini ya. Tahu ya karakter Lupiko-nya ya. Ini dihimbau harus ada karakter Lupiko-nya. Bisa googling ya. Lumpia komik nanti langsung keluar maskot Lumpia komiknya. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di kaos ini karakter pribadi saya, Ultimate Glad. Bisa order ke saya ya t-shirtnya ya. Oke, gitu aja teman-teman. Baik, selamat berkarya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan ya.